Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa, amma ba'd. Para alim ulama, para ustadz, para asatid, para tokoh masyarakat, Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada momentum yang singkat ini, di malam ke-10, saya akan menyampaikan tema yaitu tentang hakikat ibadah. Karena ke depan masih ada 20 hari lagi yang akan kita jalani di bulan Ramadan ini. Pertama, marilah kita introspeksi diri, mereorientasi, melihat kembali seperti apa ibadah yang kita lakukan sampai saat ini. Apakah ibadah yang kita lakukan sampai saat ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang digariskan dalam Al-Qur'anul Karim? Apakah ibadah yang kita lakukan saat ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya? Tentunya kalau kita amati, mesti ada item yang harus kita sempurnakan. Mesti ada hal-hal yang harus kita lengkapi. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya, ritual ibadah yang kita lakukan selama ini, baik itu sholat 5 waktu yang kita lakukan sehari semalam, ibadah puasa yang kita lakukan selama 1 bulan di bulan Ramadan, ibadah zakat yang kita lakukan, bahkan ibadah haji yang kita lakukan, itu pada prinsipnya tidak lebih dari sebuah alat atau wasilah atau instrumen yang pada hakikatnya mampu mengantarkan kita kepada tujuan utamanya. Para alim ulama, para jumhur ulama mengatakan bahwa setidaknya ada 2 hal yang harus dimiliki ketika seseorang itu mencapai tujuan hakikat ibadah yang sempurna. Maka kita introspeksi lagi, ketika 2 hal ini tidak ada dalam diri kita, maka bisa dipastikan amal ibadah yang kita lakukan sampai saat ini masih sia-sia. Yang pertama adalah tazkiyah atau tazkiyatul qalbi atau kebersihan hati. Maka hendaknya amalan ibadah yang kita lakukan, baik itu sholat, puasa, zakat, itu mampu membunuh virus-virus yang ada di dalam hati kita. Ibadah-ibadah yang kita lakukan bisa menghancurkan bakteri-bakteri yang ada dalam kalbu kita. Dengan kita melakukan ibadah sholat, maka seharusnya terhindarlah kita dari sifat sombong. Dengan kita melakukan ibadah puasa, terhindarlah kita dari sifat serakah. Dan dengan kita berzakat, maka terhindarlah kita dari penyakit kikir, bakhil, dan pelit. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Kenapa orang yang sholat celaka? Dalam ayat berikutnya dijelaskan, alladzina hum yuraun, orang yang melakukan sholat tapi dalam dirinya masih tersimpan rasa sombong atau rasa riya. Hadirin sidang tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen sombong, apa sih yang bisa kita sombongkan? Kalau misalkan kita sombong dengan pangkat kita, dengan jabatan kita, seberapa lama jabatan kita ini ada? Paling lama adalah 32 tahun. Sebelumnya ketika kita menjabat, kita dipuja-puja. Ketika kita menjabat, kita disanjung-sanjung. Ketika kita lepas dari jabatan tersebut, orang mengacuhkan kita, orang tidak peduli dengan kita. Bahkan orang memaki-maki kita karena kita menyombongkan jabatan tersebut. Kalau kita sombong dengan kegagahan kita,
sampai usia berapa sih kegagahan itu akan muncul? Sampai usia berapa kecantikan itu akan melekat pada diri kita? Paling banter sampai usia 50 tahun. Ada di sini Bapak Ibu yang merasa masih ganteng di usianya yang udah 50 tahun ke atas. Ketika sudah masuk pada usia tersebut, kulit mulai keriput, uban mulai bertumbuh, mata mulai melumur, gigi mulai berguguran. Akibatnya kita hanya bisa makan bubur. Kalau kita masih bisa makan bubur, itu tandanya kita sudah dekat ke alam kubur. Tinggal kita pilih, saya belakangan atau Bapak Ibu duluan, atau dibalik, Bapak Ibu duluan atau saya belakangan, atau saya duluan yang bawa keranda. Itulah yang pertama. Makanya dalam hadis qudsi yang ditulis dalam kitab Targhib wa Tarhib, buah pena dari Imam Zakiyuddin Al-Munziri, ini adalah sebuah hadis qudsi bahwa orang-orang yang akan diterima salatnya adalah orang-orang yang menjauhkan dirinya dari sombong dan riya. Walam yastatil biha ala khalqi, orang yang menjauhkan dirinya dari kesombongan atas makhluknya. Bahkan di yaumil kiamah nanti, kebahagiaan itu muncul bagi orang-orang yang mengharapkan keharibaan Allah dengan hati yang suci. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Waktu, hari di mana ketika harta kita tidak ada gunanya lagi, anak-anak kita tidak ada gunanya lagi, dan saat itu yang sangat berguna adalah orang-orang yang mendambakan keharibaan Allah dengan hati yang suci. Karena masalah penyakit hati ini beda dengan masalah penyakit fisik, Bapak Ibu sekalian. Penyakit fisik dan penyakit hati atau penyakit batin ini berbeda. Penyakit fisik semakin tinggi itu semakin banyak yang mengingatkan. Stadium 1, stadium 2, Pak jangan makan yang banyak kolesterolnya, jangan makan daging kambing, jangan makan ini. Tapi penyakit hati kita tidak ada yang mengingatkannya. Bahkan semakin tinggi kita semakin candu. Penyakit iri, penyakit dengki, penyakit gendam dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, itu adalah tahliyah. Bahwa ibadah yang kita lakukan selayaknya mampu menumbuh kembangkan budi pekerti, akhlak yang baik. Maka dengan ritual ibadah yang kita lakukan, dengan kita melakukan sholat, hendaknya tumbuh ketawaduan di antara kita. Dengan kita berzakat, maka timbullah kasih sayang kita kepada fakir, miskin, anak yatim dan panti jompo. Dengan kita melakukan puasa, maka timbullah sifat pemaaf yang ada pada diri kita. Tapi dalam realitanya tidak begitu, hadirin. Banyak orang yang dia melakukan sholat tapi maksiatnya jalan. Maka hakikat salat itu tidak masuk dalam dirinya. Maka yang disebut dengan inna salat tanha anil fahsai wal munkar, salat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ketika orang itu dalam dirinya selalu melakukan zikir. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dalam surat Al-Ahzab dikatakan, hai orang-orang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang banyak. Banyak maksud di sini bukan dalam keseharian kita subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah. Bukan hanya itu. Itu yang disebut dengan zikrullah. Tapi selain zikrullah, zikir yang banyak adalah zikru fillah. Ketika kita pengen ngomongin orang, astagfirullah, kita sholat. Ketika kita ingin melakukan perbuatan yang maksiat, zikru fillah, kita tahan, itu pun berzikir. Maka pada hakikatnya zikir itu adalah ketika kita melaksanakan sholat zuhur, hana waktu li sholatil asar, kita jaga sampai kita masuk pada sholat asar. Ketika kita ada di sholat asar, hana waktu li sholatil maghrib, sampai tiba waktu sholat maghrib, kita jaga diri kita dari perbuatan yang tercela, dari perbuatan yang Allah tidak suka. Begitupun sholat maghrib, hana waktu li sholatil isya. Jadi diri kita akan selalu terjaga untuk menumbuhkan akhlak yang baik. Bahkan terakhir dalam sebuah hadis pun dikatakan bahwa
Allah memasukkan surga seseorang itu bukan dilihat dari ibadahnya, tapi dilihat dari rahmat Allah. Tapi orang masuk surga adalah dengan ibadah, tapi bukan ibadah yang membuat orang masuk ke surga tersebut, melainkan dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu tercermin dari akhlak terpuji, dari mulai hal-hal yang sederhana. Suatu ketika ada seseorang melihat paku atau melihat batu, dia tarik paku tersebut, dia tarik batu tersebut supaya tidak ada orang yang terkena batu atau paku tersebut. Kemudian di situ kasih sayang Allah datang, udkhul ila jannati mir rahmati, masuklah ke surgaku dengan rahmatku. Sampai suatu ketika ada orang tuh bingung, ya Allah, kenapa saya masuk ke surgamu dengan rahmatmu, bukan dengan ibadahku? Padahal aku sholatnya rajin, saya sedekahnya rajin, saya puasanya rajin. Kemudian kata Allah, panggil malaikat, timbang besaran mana amal ibadah yang dia lakukan dengan kenikmatan yang selama ini saya berikan. Baru dilihat dari kenikmatan mata, timbangannya jomplang, karena tidak sebanding ibadah kita dengan surganya Allah yang di dalamnya terdapat sungai yang mengalir begitu indah, yang kenikmatannya tiada bertepi dan tiada berujung. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Laqad yurja li jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarhal lisan. Ketika lisan melukai tubuh, ketika pedang melukai tubuh, masihlah ada kesempatan untuk sembuh. Tetapi ketika lisan melukai hati, kemana obat akan dicari? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try